selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Kalau sebelumnya kita membahas tentang denah lokasi, bagaimana untuk pelajaran denah lokasi? Apakah semuanya sudah bisa? Sudah ya. Kalau ada yang tidak bisa, kalian itu boleh tanya di kolom komentar. Jangan sungkan-sungkan atau ragu-ragu untuk bertanya. Karena jika kita malu bertanya, maka akan sesat di jalan atau kita akan bingung, ya kan? Kalau ada yang tidak jelas, segera tanyakan di kolom komentar ya. Atau boleh juga tanya langsung sama Miss WA, boleh juga. Oke, baik, untuk melanjutkan pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menyusun kalimat-kalimat menjadi sebuah cerita yang utuh, sebuah cerita yang menarik. Nah, silakan dibuka dulu buku panduan 2C halaman 26. Yang ini, yang ada gambar. Ya, sudah ada yang membaca sebelumnya? Belum ya? Atau udah ada juga yang sebagian sudah membaca. Nah, kita baca sama-sama ya. Susunlah kalimat-kalimat berikut menjadi sebuah cerita. Beri nomor pada kotak sesuai urutan kejadiannya. Lihat di sini gambarnya. Ini gambarnya siapa ini? Ada ayah dan ada Arin ya. Ayah dan Arin pergi ke toko buku. Kira-kira kalau orang pergi ke toko buku itu mau ngapain? Ya mau beli buku lah Miss, ya kan? Atau mau beli something yang dijual di toko buku? Apa? Ya pasti buku ya kan? Atau ke Gramedia ada banyak yang dijual di sana. Tapi kalau di sini yang dimaksud adalah toko buku, ya sudah pasti yang dijual adalah buku. Oke? Ada kalimat yang pertama, kita baca ya sama-sama ya. Kalimat pertama, ayah menyuruh Arin memilih buku yang disukainya, ya kan? Ayah menyuruh Arin memilih buku yang disukainya. Itu yang pertama. Ini kita belum bisa menentukan ya kan, mana yang duluan, mana yang kalimat pertama kita belum bisa menentukan. Kemudian Arin minta buku cerita kepada ayah. Arin minta buku cerita kepada ayah. Selanjutnya, ayah mengajak Arin ke toko buku. Ayah mengajak Arin ke toko buku. Dan kalimat terakhir, ayah membayar buku yang dipilih, Arin di kasir. Jadi menurut kalian mana sih kalimat pertamanya? Ayo, ini ceritanya gimana? Arin itu minta buku ya kan? Awal ceritanya itu Arin minta buku. Ayah, Arin mau buku. Kemudian ayah mengajak Arin ke toko buku. Kemudian di sana Arin memilih buku yang Arin sukai. Kemudian kalau kita sudah pilih bukunya, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita beli itu gimana caranya? Kita bayar. Bayarnya di mana? Di kasir gitu. Jadi bagaimana? Tuh Miss udah kasih clue-nya loh, bocorannya loh. Yang pertama yang mana? Nah, setelah kita tahu urutannya kan tadi diurutkan tuh, ada kotak-kotak tuh di sini. Yang pertama, ini kan ada kotak. Nah, ya di sini ayah menyuruh Arin memilih buku. Berarti bukan yang pertama kan? Arin meminta buku cerita kepada ayah, itu yang pertama ini. Kemudian ayah mengajak Arin ke toko buku. Kemudian apa? Kemudian ayah menyuruh Arin untuk memilih bukunya, ya kan? Arin pilihlah bukunya mana yang Arin mau, gitu kan? Kemudian setelah Arin memilih, ayah Arin mau yang ini, buku cerita tentang cerita Putri Malu misalnya. Nah, di sini kemudian ayah bayar ke kasir. Nah, setelah kalian lengkapi nomor urutnya, maka kalian sudah bisa mengerjakan yang ayo menulis nih. Tulislah kembali cerita yang telah kamu susun di atas. Nah, kita ambil dulu kalimat yang pertama. Tulis di sini ya, tulisannya yang rapi ya di sini ya. Oke, yang pertama. Jadi di sini nggak usah pakai nomor lagi, nggak usah pakai nomor, langsung aja. Arin minta buku cerita kepada ayah. Arin minta buku cerita. Arin minta buku cerita kepada ayah. Kepada ayah.
kan kita mau buat cerita tuh, kita biasakan seperti paragraf baru kita buat agak menjorok gitu. Jadi nanti kalian startnya dari sini, nggak usah dari pinggir ya. Arin minta buku cerita kepada ayah, kemudian ayah mengajak Arin oh iya, perhatikan, ketika menuliskan nama kita menggunakan huruf kapital, huruf besar ya kan, ke toko buku. Nah, setiap akhir kalimat jangan lupa diakhiri dengan tanda titik ya. Ada tanda titik, di sini juga ada tanda titik. Kemudian kita lanjutkan lagi ke yang ketiga. Ini. Ayah menyuruh Arin tulisannya yang rapi ya, saya udah kelas 2 kan, tulisannya harus rapi. Memilih buku yang disukainya. Masing-masing kalian pasti punya favorit buku kan, buku favoritnya. Nah, pasti setiap orang beda-beda buku favoritnya, buku yang disukainya. Titik, ya kan? Dan kalimat keempat, ayah membayar buku yang dipilih Arin di kasir. Ayah membayar buku yang dipilih Arin di kasir. Diakhiri tanda titik. Nah, sampai sini bagaimana? Sudah selesai menulisnya? Tulis yang rapi ya sayang ya. Tuh. Seperti ini. Baik, jika sudah selesai kita lanjutkan ke halaman 27. Oh, sebelum kita lanjut, kita baca satu kali lagi ya. Kita baca ceritanya secara utuh. Baca sama-sama ya, harus ada suaranya. Baca yang keras. Arin minta buku cerita kepada ayah. Ayah mengajak Arin ke toko buku. Ayah menyuruh Arin memilih buku yang disukainya. Ayah membayar buku yang dipilih Arin di kasir. Nah, seperti itu ceritanya ya. Jadi, setelah selesai menulis ini, kita lanjut ke halaman 27. Nah, kalau ini itu menyusun kalimat menjadi cerita, kalau ini menyusun kata menjadi kalimat ya. Ini sudah sering kita lakukan di sebelumnya ya kan. Nah, yang pertama, susunlah kata berikut menjadi kalimat yang tepat. Mulailah dari kata yang dicetak tebal. Ini Miss nggak tulis ya, Miss hanya bilang aja. Miss hanya sebutkan saja. Jadi kalian harus fokus, oke? Nomor 1, ada membeli ibu sayur terus di pasar. Bagaimana caranya? Kita lihat dari yang bercetak tebal. Ibu, kalian pasti udah tahu sih ini. Miss nggak usah ajarin, Miss yakin semua anak kelas 2, anak pertama itu udah bisa gitu. Ibu membeli sayur di pasar. Tulis nomor 1, ibu membeli sayur di pasar. Nomor 2, kalau kecepatan di pause dulu ya. Ayah, awal kalimatnya ayah. Ayah minum teh di teras rumah. Ayah minum teh di teras rumah. Nomor 3, Ino. Ino membantu ayah mencuci mobil. Ino membantu ayah mencuci mobil. Nomor 4, Ibu.
Ibu membeli kue untuk lebaran di toko. Ibu membeli kue untuk lebaran di toko. Sudah? Nomor 5. Ino. Ino berkunjung ke rumah Raka pada hari Minggu. Ino berkunjung ke rumah Raka pada hari Minggu. Sudah? Gampang lah, ya kan? Jika sudah selesai halaman 27, ini masih ada sih tanggung satu ini lagi ya, satu pembelajaran lagi, dievaluasi. Sedikit aja ya. Ambil yang bahasa Indonesianya, itu silakan dibuka bukunya halaman 39. Oke, ini Miss ajarin sekalian ya. Sedikit lagi ya. Bahasa Indonesia nomor 7. Yuk baca sama-sama ya. Titik-titik rumahmu. Kata tanya yang tepat untuk kalimat tanya di atas adalah titik-titik ya. Apa? Coba kita masukkan. Apa rumahmu? Tidak benar. Siapa rumahmu? Tidak cocok. Siapa itu untuk menanyakan seseorang ya kan? Di mana rumahmu? Ya, jawabannya C. Di mana rumahmu? Karena di mana digunakan untuk menanyakan keberadaan suatu tempat. Di mana rumahmu? Di Jalan Soekarno-Hatta misalnya. Jadi nomor 7 jawabannya C. 7C. Di mana Miss tulis? Di sini. Nomor 8. Kanan, kiri, depan dan belakang adalah titik-titik letak pada denah. A. Petunjuk. A. Kalimat. B. Petunjuk. C. Berita. Jadi misalnya gini, rumah Ino ada di sebelah kanan rumah Lira. Nah, berarti itu apa? Di sebelah kanan, di depan, di belakang itu apa sih? Petunjuk ya. Jadi kalau di denah itu di kanan, di kiri itu merupakan suatu petunjuk. Jadi jawabannya ya B. Nomor 9. Nah, ini menyusun kalimat seperti yang tadi, menyusun kata menjadi kalimat. Kata pertamanya adalah Ino. Ino menemani ibu ke pasar, ya kan? Yang mana? Ada nggak? Oh, yang A. Iya, Ino menemani ibu ke pasar. Yang A. Nomor 9 A. Nomor 10. Ungkapan santun untuk menawarkan bantuan yang tepat adalah, jadi misalnya kita mau menolong seseorang nih, nah kita harus sebaiknya kan kita bilang baik-baik gitu ya kan, nggak yang sinilah aku tolongin gitu, nggak kayak gitu kan. Jadi gimana sih kalau kita mau menolong seseorang dengan kalimat yang santun itu seperti apa? Coba kita baca pilihannya. Yang A, mari saya bantu membawakan barangnya, Bu. Kira-kira sopan tidak? Sopan, ya kan? Kemudian kita lihat dulu yang B, mana tahu ada yang lebih tepat ya kan? Yang B, suruh Ranti saja yang bawa, Bu. Nah, itu kira-kira kalimat apa? Ini kita mau membantu malah menyuruh orang, ya kan? Itu berarti bukan kalimat yang tepat untuk menawarkan bantuan. Kemudian yang C, kita lihat lagi yang C, apakah itu kalimat menawarkan bantuan yang tepat? Maaf, aku tidak kuat membawa barang ini. Itu kalimat apa? Kalimat menolak secara halus ya. Dia, maaf, aku gak kuat nih bawa barangnya berat gitu. Jadi itu bukan menawarkan bantuan, tapi lebih ke penolakan. Jadi mana kalimat menawarkan bantuan yang tepat itu yang mana ya? Iya benar. Mari saya bantu membawakan barangnya, Bu. Gitu. Misalnya lihat bu gurunya nih, missnya keberatan bawa buku misalnya. Terus, Miss, boleh saya bawakan bukunya gitu. Mari nih saya bawakan bukunya sebagian gitu. Itu anak yang good itu. Nomor 10 jadi jawabannya A. Nomor 11.
titik-titik adalah tugas kita sebagai siswa. Ayo, ini kita sudah belajar di pertama pertemuan setelah big test. Tugasnya Ino itu apa sih kalau di rumah? Titik-titik dan membantu orang tua. Apa, masih ingat? Belajar. Iya, jadi di sini belajar. Jadi seorang siswa itu kewajibannya adalah belajar. Ya, selain belajar kita juga harus membantu orang tua, ya kan? Kalau di rumah, kalau di sekolah kewajibannya belajar. Kemudian the last question, pertanyaan terakhir nomor 12. Rumah Ino ada di ujung jalan. Kalimat tanya yang sesuai dengan jawaban di atas adalah di manakah rumah Ino? Gitu ya kan? Di manakah rumah Ino? Boleh. Itu yang ada di ujung jalan gitu. Di manakah rumah Ino? Rumah Ino. Oh iya, Ino itu kan nama orang, jadi I-nya itu harus besar. Ino, di manakah rumah Ino? Dan jika kita bertanya diakhiri dengan tanda tanya. Jangan lupa tanda tanya. Oke? Nih, lihat. Boleh di capture dulu, di pause. Oke? Baru ditulis. Demikian pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar dari menyusun kata, menyusun kalimat menjadi sebuah cerita, kemudian kita menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat, dan yang terakhir kita menjawab evaluasi 1, ya. Semoga semua yang kita pelajarin hari ini dapat kita pahami dengan mudah dan semoga bermanfaat untuk kalian sampai nanti, ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bersama Miss Eni. See you, bye-bye. Tetap jaga kesehatan.